Halo, baiklah sekarang kita akan membahas Cakra Sahasrara yang merupakan cakra ketujuh pada Sahaja Yoga. Ini adalah cakra terakhir yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk kedepannya kita akan bertemu dengan bagaimana bermeditasi bersama setiap hari. Ya, oke. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai pembahasan tentang cakra Sahasrara pada Sahaja Yoga. Cakra Sahasrara pada Sahaja Yoga sangat terkait erat dengan yang namanya integrasi. Integrasi merupakan kesatuan, di mana kesatuan itu bukan dengan hal-hal yang tidak baik, tapi merupakan kesatuan kepada Tuhan, Sang Sumber Ilahi yang menciptakan kita. Kalau di Pulau Jawa, kita akan mengenal dengan namanya kemanunggalan. Manunggaling kawula Gusti atau bersatunya diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Itulah integrasi. Karena pada cakra Sahasrara ini merupakan integrasi dari semua cakra, dari cakra yang pertama yakni Muladhara, Swadhisthana, Nabi Void, Anahata, Visuddhi, kemudian ke cakra Ajna. Ini adalah hal perjalanan yang dilakukan oleh energi feminin yakni ibu kita, Kundalini. Jika cakra Sahasrara ini terbuka, terintegrasi, itulah keberadaan dari Ibu Kundalini telah mencapai ke tahap yang terakhir, yakni mencerahkan kita semua. Baik, cakra Sahasrara memiliki arti yang namanya 1000. Ia terletak di atas kepala dan melambangkan puncak perjalanan evolusi manusia sebagai Homo sapiens. Spesies manusia yang muncul pada akhir dari 4,8 miliar tahun kehidupan di bumi mendominasi seluruh planet karena satu kelebihan, yakni otak kita. Apa tujuan hidup manusia ini? Apakah hanya untuk menggunakan otak ini demi keuntungan ilusi yang berupa kekuasaan atau uang, atau bahkan hanya untuk memuaskan keingintahuan ilmiah kita yang terbatas untuk memahami misteri penciptaan, evolusi, dan penghancuran materi mati dalam medan ruang dan waktu yang relatif tak terbatas? Ataukah ada tujuan yang lebih tinggi bagi kehidupan manusia yang hanya dapat diwujudkan oleh sedikit orang? Oleh karenanya, melalui pencerahan diri atau pembangkitan Kundalini pada Sahaja Yoga yang dipicu oleh energi ilahi yang menembus Brahmarandra yang telah dijelaskan pada banyak kitab suci di India, yang merupakan lubang di ubun-ubun kepala di area limbik yang dikelilingi oleh cakra Sahasrara. Kesadaran manusia memasuki alam persepsi dan kesadaran baru
yang berada di luar aktivitas mental dan pikiran kita. Cakra ini memberi kita persepsi langsung dan mutlak tentang realitas pada sistem saraf pusat kita, sehingga dengan mudah membangun keadaan kesadaran yang tidak diragukan lagi, atau yang dikenal sebagai Nirwikalpa Samadhi, atau disebut kesadaran tanpa pikir. Kualitas utama dari cakra Sahasrara adalah integrasi dan rasa kesatuan dengan semua elemen alam semesta. Melalui Sahasrara, kita mengalami hubungan dengan energi spiritual yang meliputi segalanya, yakni kebenaran mutlak itu sendiri. Sahasrara melambangkan tujuan akhir kita untuk memahami sepenuhnya makna dan tujuan hidup kita. Kita perlu menjelajahi alam kesadaran yang lebih tinggi, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuatan yang menciptakan kita. Mari teman-teman, di sini kita bisa melihat posisi cakra Sahasrara pada diri kita, yakni ada pada area limbik, yaitu ubun-ubun kita. Tepat ubun-ubun tulang lunak kita ini merupakan letak dari cakra Sahasrara. Kemudian untuk posisi di telapak tangan, bisa kita lihat pada telapak tangan kiri dan kanan bagian tengah. Kemudian untuk titik posisi di kaki, kita bisa melihat pula ada di bagian tengah. Sedangkan untuk posisi di kepala, area limbik itu adalah bagian dari otak yang penting untuk mengatur emosi, memori, dan perilaku. Ia terletak di bagian dalam otak, di bawah korteks cerebral, dan di atas batang otak, yang melibatkan beberapa struktur yang bekerja bersama-sama. Saat energi Ibu Kundalini telah mencapai cakra Sahasrara, kita mungkin bisa merasakan getaran cakra ada di bagian tengah telapak tangan kanan dan kiri. Di sana kita bisa merasakan getaran hangat ataupun getaran sejuk atau vibrasi sejuk. Kemudian kualitas saat melalui cakra Sahasrara, energi Ibu Kundalini, kita bisa langsung rasakan keadaan mental silence atau benar-benar merasakan keheningan di mana kita bisa benar-benar nyawiji. Inilah tujuan akhir dalam setelah mendapatkan pencerahan diri, yakni terwujudnya surga di bumi yang dapat kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Ya, teman-teman bisa menyimak bersama bahwa ada beberapa karakteristik pada cakra Sahasrara. Karakteristiknya antara lain, ia ada 1000 kelopak, dimana jika kita iris, ya ini untuk ilmiahnya, kita iris otak kita dari atas, maka akan terlihat lekukan-lekukan kelopak-kelopak. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri seperti apa jika otak itu diiris, ya ini
Ini untuk pembuktiannya saja, bisa di browsing. Kemudian untuk elemennya, warna-warni merupakan kesatuan dari semua cakra. Jadi warna pelangi merupakan perwakilan dari cakra Sahasrara. Kemudian untuk planet yang mengaturnya adalah planet Pluto. Di sini kami masih menggunakan Pluto yang masih kami anggap planet, karena ini sangat mempengaruhi pertumbuhan, mempengaruhi perkembangan dan pendakian spiritual. Kemudian untuk kualitas dari cakra Sahasrara, kita akan benar-benar merasakan kenikmatan atau sukacita yang mutlak, kemanunggalan yang lengkap, hening dan kedamaian, serta kita akan mencapai keadaan tanpa pikir yang hakiki. Nah, kesadaran tanpa pikir itu merupakan kesadaran yang tanpa keraguan-raguan sama sekali. Karena kita benar-benar merasakan perasaan kita tuh terliputi lepas, lega, bahagia. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa energi Ibu Kundalini sampai ke cakra Sahasrara kita. Baik, ini teman-teman bisa melihat pada visual video, bisa disimak, bisa niteni, atau kita bisa mengingat dan melihat bahwa bagian-bagian dari cakra Sahasrara bisa kita rasakan pada titik-titik ini. Jadi misalkan kalau ada rasa tertusuk-tusuk, sakit, atau hawa hangat atau cenderung panas, itu menunjukkan kecenderungan bahwa terjadi ketidakseimbangan pada cakra Sahasrara kita. Nah, ini hanyalah penjelasan lebih lanjut yang bisa menjelaskan posisi dari cakra Sahasrara. Untuk aspek ilmiahnya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada pada area limbik otak yang merupakan kumpulan dan integrasi dari semua saraf tubuh, sehingga memainkan peran penting dalam kesadaran manusia. Jadi, jika cakra Sahasrara kita terganggu, contohnya kepala kita tanpa sengaja kejedot atau terjadi gangguan terjadi penyumbatan, pasti akan terjadi sesuatu pada saraf kita yang membuat kita tidak seimbang. Misalkan seperti kita lupa, kita tidak ingat apa yang terjadi, terus pusing yang berlebihan. Ini merupakan gangguan pada cakra Sahasrara. Kemudian untuk elemennya adalah semua prinsip alam. Untuk kualitas, seperti yang saya juga sudah sampaikan pada awal-awal tadi, pusat energi ini merupakan kesatuan kualitas dari semua pusat energi pada cakra-cakra kita, serta fungsi harmonisnya.
Pusat ini mengatur pengalaman akan kesadaran diri. Nah, jika terjadi penyumbatan atau kecelakaan pada kepala kita, kebanyakan yang terkena adalah sarafnya. Kita bisa limbung, kita bisa tidak seimbang, berdiri atau dalam keadaan apapun itu. Pada masalah cakra sahasrara ini akan sangat mengganggu kegiatan pada otak kita. Ini adalah proses dari naiknya energi ilahi menuju cakra sahasrara. Teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya melalui video ini. In the sacrum bone, at the base of the spine of every human being, there is a dormant spiritual energy known in Sanskrit as Kundalini. When awakened, it rises through vital energy centers along the spinal cord, called chakras. As the Kundalini passes through the fontanelle area, we can feel a cool breeze above our heads and in the palms of our hands as we enter a state of thoughtless awareness, peace and oneness, known as self-realization. Maka digambarkan seperti bunga teratai yang mekar. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan cakra sahasrara atau cakra yang terakhir pada Sahaja Yoga telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya ucapkan maaf dan terima kasih atas atensi teman-teman yang telah bergabung pada channel ini. Salam saja, namaste, namaste.